Kadang-kadang para mukibing yang akut bertanya, apa buktinya bahwa dengan tesis Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani, para pengikut habaib itu kemudian balelo, berbalik, dan menyadari dengan adanya tesis Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani. Berikut ini saya akan memberikan fakta real bagaimana puluhan mukibing daripada Aba Lutfi bin Yahya itu kemudian berbondong-bondong mendatangi Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani dalam satu acara, dan justru di sana mereka membuka aib yang seharusnya itu tidak dibongkar ke publik soal bagaimana aktivitas Aba Lutfi bin Yahya terkait dengan makam palsu. Ini hal yang tentu lama ditunggu oleh netizen karena selama ini selalu bertanya, apa buktinya kalau Aba Lutfi bin Yahya memalsukan makam? Ini ada orangnya. Dan video ini sengaja saya up agar apa? Seluruh orang yang selalu bertanya tentang bagaimana Aba Lutfi memalsukan makam itu bisa mengkonfirmasi melalui orang ini. Nah, ini coba kita lihat videonya. Yang kedua yang duduk di sini, Imad Muhyiddin Habib Lutfi semua. Nanti dulu, jangan dulu jawab. Hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Nah, ini yang saya maksud mukibing yang cerdas, yang nalar kritisnya aktif. Kenapa? Karena secara sadar dia mendatangi pengajian Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani dan dia bertanya langsung di situ. Ini bisa di-tracking videonya yang durasinya itu kurang lebih 1 jam lah kalau Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani melakukan pengajian di Jawa Tengah. Tetapi apa makna yang saya mau sampaikan atau apa pesan yang ingin saya sampaikan dengan adanya video ini? Tentu yang pertama adalah bahwa memang nasab Kelambak Lawi melalui tesis Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani itu sudah menjadi booming di tengah-tengah masyarakat dan para mukibing. Nah, hanya saja ada mukibing memang yang akut, ada mukibing memang yang setengah akut, dan ada memang mukibing yang setengah-setengah. Nah, inilah yang terjadi fakta hari ini. Yang kedua, yang ingin saya tugaskan kepada seluruh netizen yang selama ini penasaran dengan Kelambak Lawi, khususnya kepada Aba Lutfi bin Yahya. Jelas di dalam video itu bagaimana ada infak yang selalu disodorkan ke Pekalongan. Itu setiap tahunnya loh. Di potongan video ini jelas. Tadi dia sampaikan bahwa tiap tahun kami mengantar infak ke Pekalongan. Dari mana itu? Dari makam-makam palsu yang dibuat. Oleh karena itu memang kita berharap dengan adanya video-video seperti ini, para mukibing akut ini bisa sadar, bisa aktif kembali nalar kritisnya yang selama ini memang hilang. Boleh dikatakan hilang. Karena semakin disampaikan fakta-fakta yang ada, semakin mereka juga ngelunjak melakukan framing ke sana kemari. Sehingga dari awal saya selalu mengatakan bahwa sebenarnya kepentingan kita meng-up video-video seperti ini sederhana. Bagaimana menyadarkan saudara-saudara kita yang sampai hari ini masih saja bersikuku mengatakan bahwa mereka ini adalah zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya pernyataan-pernyataan yang muncul itu dibarengi dengan data yang ada, dibarengi dengan hasil penelitian yang konkret, baik itu bukti sejarahnya, baik itu berdasarkan filologinya, baik itu berdasarkan hasil tes DNA, tidak masalah. Yang jadi soal adalah mereka melakukan perlawanan narasi dengan provokasi, dengan ujaran kebencian, dengan hoaks. Bahwa Kiai Imanuddin Utsman Dajjal dan seluruh pengikut-pengikutnya Kiai Imanuddin Utsman ini adalah Wahabi, Khawaris, dan seterusnya. Di luar daripada fakta yang sesungguhnya soal Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani, karena dibolak-balik bagaimanapun Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani beserta seluruh pengikutnya adalah
orang-orang Nahdien kultural, dan bahkan ada NU struktur. Hanya saja mungkin mereka tidak mau buka-bukaan. Nah, ini fakta yang memang harus disodorkan ke publik, supaya kemudian banyak orang yang sadar. Banyak orang yang selama ini betul-betul takzim, yakin bahwa mereka adalah cucu Rasulullah. Mereka tidak pernah melakukan doktrin-doktrin sesat tentang bagaimana pengkaburan sejarah NKRI, sejarah para pahlawan, tentang bagaimana makam-makam palsu dipalsukan, bagaimana klaim-klaim pahlawan nasional. Nah, ini kita sodorkan. Puluhan mukibing dengan sendirinya sadar dan membawa dirinya datang di depan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Ini tidak bisa dibantah. Nah, yang mau membantah ini silahkan tanyakan ke orang ini. Makanya kan mukanya itu jelas yang bertanya itu. Kita tampilkan seperti ini sebagai bentuk, kalau ada orang yang masih penasaran dan mau mengkonfirmasi, silahkan cari orang ini. Tanyakan, betul enggak apa yang Anda sampaikan itu terjadi? Bahwa setiap tahun ada impak yang dikirim ke Pekalongan. Nah, sehingga apa? Ini tidak menjadi fitnah, ini tidak menjadi liar. Kenapa? Karena itu tadi, maraknya peremingan-peremingan yang mengarah kepada Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Tetapi lagi-lagi kita punya kepentingan satu saja sebenarnya, berharap saudara-saudara kita yang sampai hari ini masih loyal ke mereka ini menyadari bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani itu adalah sebuah fakta konkret yang sesungguhnya dengan fakta itu menggugurkan suhro wal istifadah, sebagaimana yang mereka selalu pertahankan tentang kaidah ilmu nasab. Padahal nasab itu ilmu pasti, apalagi kalau dia mengaku bahwa leluhurnya adalah orang-orang yang terkenal. Masa orang terkenal tidak ada yang kenal di masanya? Masa orang terkenal tidak dicatat sejarahnya? Karena kalau logika itu yang dipakai, maka apa bedanya misalnya suatu waktu 10 tahun, 30 tahun ke depan, kalau orang mengaku-ngaku sebagai suryat dari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, lalu di seputaran di mana Kiai Haji Abdul Rahman Wahid jaya, terkenal dan terpublis seluruh anak-anaknya, lalu ternyata orang yang ngaku-ngaku itu tidak ada, nama itu pernah muncul pada saat heroisnya perjuangannya Kiai Abdul Rahman Wahid. Itu kan kita bisa bertanya, dari mana masuknya, kenapa tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku gitu loh. Yang tiba-tiba muncul namanya nanti di abad 10. Itu pun yang munculkan adalah kalangan Mbak Lawi sendiri. Dan itu sudah dikupas oleh kiai-kiai NU, termasuk Kiai Nur Ihya paling tajam kalau soal itu. Ya karena memang beliau memiliki kurang lebih 200 kitab terkait dengan rungkatnya nasab kelam Mbak Lawi ini. Memang luar biasa Kiai Ampel yang satu itu. Saya sangat salut dengan beliau, dengan kesederhanaannya. Tetapi otaknya luar biasa. Mampu mencerdaskan banyak orang, dan saya yakin karena beliau akhir-akhir ini memang selalu live, dan banyak orang yang masuk komentar, saya kadang-kadang baca komentar-komentarnya, orang semua betul-betul tercerahkan dengan apa yang beliau sampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana. Saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan video pendek ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.